IHSG kembali all time high. Nah, ini akan saya ulas ya. Minggu pertama Januari perdagangan 2024 atau awal tahun, dan IHSG capai rekor lagi, bikin all time high lagi. Apakah ini menarik dan bagaimana pergerakannya ya selama seminggu ke depan akan saya ulas, dan apa yang membuat IHSG-nya bisa all time high. Oke, simak video ini sampai selesai, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya take video ini di tanggal 6 Januari 2024 dan ini videonya akan rilis di hari Minggu 7 Januari. Hari Jumat IHSG-nya ditutup closingnya jelek, turun 0,12 tetapi berada di titik high 7.403,578 dan itu adalah all time high dari si IHSG. Jadi dibikin IHSG dibikin all time high itu hari Jumat ya. Kamis hasilnya udah all time high, terus Jumat all time high lagi, naik lagi. Oke, kalau saya melihat ya akhirnya jebol juga 7.300 IHSG-nya, dan bentar. Ini gini, bandar volumenya ini tak turunin dulu. Nah, ini. Oke, kalau dilihat IHSG-nya makin naik ya. Makin naik bahkan sejak titik low-nya itu di November awal. Terus naik. Kalau kita bikin secara monthly, 2 bulan ini kemarin ya, November, Desember itu sudah naik. Dan ini Januari naik lagi. Nah, kalau menurut saya kemungkinan kalau terjadi koreksi itu normal banget. Koreksi ngetes 7.300 ya, resisten yang dulu tuh bisa ya, atau bahkan turun sampai 7.156 tuh masih mungkin banget. Di sini garis merah putus-putus, di situ baru dia koreksi naik lanjut lagi. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang membuat IHSG-nya all time high? Kalau kita lihat di sini secara indikator foreign, bentar, technical mana ya, foreign flow, bentar, foreign apa ya? Ya, foreign flow. Nah, ini ada kenaikan lagi di foreignnya sendiri ya. Terus foreignnya mengalami kenaikan, dan terutama saham-saham blue chip kalau teman-teman lihat Bapak Ibu sekalian. Pertama ada Bank BCA. Nah, Bank BCA gede banget foreignnya. Ini saya close aja. Nah, ini bahkan Bank BCA itu sejak 14 Desember itu masuk terus diakumulasi. Dan itu adalah broker-broker foreign ya kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat semuanya foreign. Ini kalau kita lihat nih foreignnya AK ya 1,3, 1,2 nya sendiri. Nah, itu AK-nya 1,3 sendiri. Di sini terlihat ya, dan ya bisa buat masuk ya boleh nih Bank BCA. Lalu kita lihat Bank BRI. Nah, ini BRI pun juga sama, diakumulasi asingnya terus-terusan bahkan sejak awal November kalau BRI. Lalu Bank Mandiri kita cek, ini juga sama diakumulasi terus ya. Lalu Bank BNI kita juga lihat di sini ya juga sama, tapi tidak sebesar yang tadi, tidak sebesar Bank Mandiri, BRI maupun Bank BCA. Lantas bagaimana untuk saham brand? Nah, brand ini juga aslinya kalau secara foreign, bentar kita cek ya, secara foreign dia sejak awal Januari deh, kita cek sejak awal Januari foreignnya ya akumulasi AK gede ya. Cuman TP dan BK ini melakukan closing juga, taking profit juga, jadi lumayan besar lah. Jadi itu untuk brand. Lalu saham-saham lain seperti Telkom, Astra. Nah, ini kita cek juga. Telkom juga ada asingnya yang masuk. BK gede banget, AK gede banget ya. BK dan AK ya gede.
Cuman secara chart ini dia tentu untuk Telkomnya sendiri ya berada di support, pas di support. Cuman volumenya kemarin lumayan gede juga ya. Nah, kita lihat apakah kembali lagi ke demand garis ke supply ya. Sebelumnya ini kan supply jadi demand. Nah, ini kotak warna kuning. Nah, kita lihat seperti apa. Kemarin kepentok di MA 200. Nah, proyeksi saya dia akan waktu itu turun dulu terus naik terus turun. Nah, cuman ini turunnya kebablasan sampai sekian. Kita lihat apakah dia bahkan kembali ke kotak kuning. Lalu selanjutnya ada Astra. Nah, saham-saham distrik. Nah, ini. Kalau Astra murni masih dia slow di sini aja, slow di demand areanya sih kalau saya lihat. Astranya sendiri seperti itu. Lalu selanjutnya setelah Astra, brand Aman. Nah, kita lihat ya, Aman sendiri ini juga termasuk top market cap di Indonesia ya. Nah, dia masih di setway, dibikin setway di atas. Cuman ini big dangerous ya. Bahaya, sedikit bahaya. Ada inverted cup and handle di situ. Nah, jadi saya melihat di sini bahwa IHSG, kembali ke IHSG, kenaikannya ini dimotori oleh saham-saham blue chip banking ya. Saham-saham blue chip banking terutama Bank BCA, BRI, Mandiri itu yang sangat perform yang buat IHSG-nya makin all time high. Cuman kalau nanti buat ke depan bagaimana? Nah, potensinya akan turun terlebih dahulu, itu normal banget. Kemarin IHSG lanjut naik ya, naiknya 1%. Nah, lalu kita lihat besoknya seperti apa, karena ini di MACD juga sudah over juga. Kalau dia koreksi bahkan kembali ke retrace dekat 9.375 yaitu sangatlah normal. Cuman yang perlu diperhatikan adalah setiap blue chip ya, terutama blue chip banking ya, terutama BCA turun, dia turunnya tuh lumayan nih, bisa digunakan buat tampung ya. Tampung ini contoh 5%. Lalu nah ini contoh di sini, ini juga di atas 6% bahkan 8% ya. Terus ini di titik 7% ya. Gede itu lumayan dalam-dalam lah penurunannya. Ini juga 11%. Jadi penurunannya dalam, itu bisa digunakan untuk melakukan pembelian. Dan ini target dari double bottom BCA sudah capai di 9.375. Jadi kalau dia retrace ngetes lagi 9.375 sampai 9.300 ya itu masih oke-oke aja, masih worth it lah ya. Kalau hal itu terjadi turun kan sampai ya 2,9% aja. Itu sih kalau saya melihat seperti itu. Lalu Bank BRI kita cek. BRI pun sama, candle kemarin sudah kurang oke. Sedikit ada shooting star di situ. Jadi kalau dia tes dulu dekat sampai 5.375 bahkan saya mengatakan masih oke sih. Bahkan kalau dekat di MA 200 wah ini the best entry sih menurut saya. Best entry-nya di sini mungkin ya turun 7%. Nah, ini mungkin aja diturunin dulu sementara. Itu sangatlah mungkin banget terjadi. Cuman kalau banking ini turun ya IHSG-nya akan turun juga. Jadi karena Bank BCA ya, kalau nggak salah punya beban di atas 8% ya, bahkan 10% mungkin kalau nggak salah untuk IHSG. Jadi kalau BCA-nya turun, BRI-nya turun, IHSG-nya turun, make sense. Kalau IHSG-nya nggak turun di saat BCA dan BRI turun, berarti ada saham-saham di bawah BCA dan BRI yang naiknya kencang. Kayak tempo hari waktu naik ini adalah di cover oleh brand, Cuan, TPIA, Barito Pacific, pokoknya Pak PP Family lah. Jadi kalaupun adanya koreksi turun is normal lah ya. Cuman kalau saya melihat ada hal titik cerah yang bagus ya, terutama di Januari ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya review atau saya share tentang insight IHSG kedepannya seperti itu. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu dan cuan selalu diberikan keberkahan. Dan see you on the next video. Bye-bye.